Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai upaya dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentu masih banyak indikator yang menunjukkan bahwa pendidikan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, ini berikut ada beberapa indikator penentu yang menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia itu belum meningkat secara memadai. Pertama, itu soal kualitas guru. Salah satu indikator utama kualitas pendidikan adalah kualitas guru. Di Indonesia, banyak guru yang masih belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Menurut data dari Kemendikbud, hanya sekitar 60% guru yang sudah tersertifikasi. Selain itu, banyak guru yang kurang mendapatkan pelatihan berkelanjutan yang esensial untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengajar. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pengajaran yang diterima oleh siswa. Nah, yang kedua, soal infrastruktur sekolah. Infrastruktur sekolah yang memadai adalah prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di Indonesia masih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan akses terhadap teknologi informasi. Nah, kondisi fisik sekolah yang buruk ini tentu saja mempengaruhi proses belajar mengajar dan motivasi siswa untuk belajar. Nah, yang ketiga, akses terhadap pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang merata masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun program wajib belajar 12 tahun sudah dicanangkan, masih aja ada daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan yang memadai. Anak-anak di daerah terpencil seringkali harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk bisa bersekolah. Nah, hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, itu tentang disparitas kualitas pendidikan. Terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih kompeten, dan akses terhadap berbagai sumber belajar yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pedesaan. Disparitas ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam hasil belajar siswa, di mana siswa di perkotaan cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di pedesaan. Yang kelima, angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi murni atau APM dan angka partisipasi kasar APK adalah indikator penting dalam menilai akses terhadap pendidikan. Data menunjukkan bahwa meskipun APK, angka partisipasi kasar untuk pendidikan dasar cukup tinggi, namun APM, angka partisipasi murni untuk pendidikan menengah dan atas masih rendah. Banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, pernikahan dini, dan kurangnya motivasi. Nah, kalau yang keenam itu soal kurikulum, kualitas kurikulum. Kurikulum pendidikan yang kaku dan kurang relevan dengan kebutuhan zaman juga menjadi salah satu indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang ada seringkali terlalu padat dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, kurikulum yang tidak diupdate secara berkala untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan ketertinggalan dalam pemahaman dan aplikasi ilmu yang dipelajari siswa. Yang ketujuh, minimnya pendanaan.
Pendanaan pendidikan di Indonesia juga menjadi masalah yang serius. Meskipun anggaran untuk pendidikan telah ditingkatkan, namun masih banyak sekolah yang kekurangan dana untuk operasional sehari-hari. Pengadaan fasilitas dan peningkatan kualitas pengajaran, dana yang ada seringkali tidak tersalurkan dengan baik atau tidak tepat sasaran, sehingga tidak berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang ke-8, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi juga berpengaruh besar terhadap akses dan kualitas pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka seringkali harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga yang mengakibatkan mereka tidak dapat fokus atau bahkan harus putus sekolah. Ketidaksetaraan ini memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial. Kesembilan, budaya dan kesadaran pendidikan. Budaya dan kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor penentu. Di beberapa daerah misalnya masih ada pandangan bahwa pendidikan bukanlah prioritas utama. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan ini seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang kemudian berpengaruh pada dukungan yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah. Kemudian, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan di Indonesia masih sangat terbatas. Meskipun ada inisiatif untuk meningkatkan literasi digital dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, namun penerapannya masih jauh dari optimal. Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai dan para guru pun masih banyak yang belum terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang terakhir, kesehatan dan gizi siswa. Kesehatan dan gizi siswa juga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam belajar. Banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami masalah gizi buruk dan kesehatan yang kurang baik, terutama di daerah-daerah terpencil. Kondisi kesehatan yang buruk dapat mengganggu konsentrasi dan daya tahan belajar siswa, sehingga berpengaruh pada prestasi akademik mereka.